Pemuda itu hanya mengobrol sebentar dengan bidadari. Namun tidak disangka malah tertangkap basah oleh Raja Langit. Dan dengan alasan mengulur waktu kerja, langsung menjatuhkannya ke dunia fana. Saat pemuda itu jatuh, tepat mengenai sekelompok pemuda berandalan yang sedang berkelahi. Melihat itu semua sepakat untuk menghajar pemuda itu terlebih dahulu. Tetapi pemuda itu bukanlah orang yang mudah untuk dikalahkan. Hanya sekali pukul, mereka semua langsung tumbang. Ternyata pemuda itu adalah murid kedua dari Honjun Laozu. Sedangkan Kaisar Giok di Istana Surga adalah kakak seniornya. Baru saat itu, pemuda itu akhirnya menyadari bahwa dirinya telah ditipu oleh kakak seniornya. Kemudian dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon kakak seniornya untuk mempertanyakannya. Sedangkan Jade Emperor berkata, "Aku tidak tahu. Semua ini perintah guru. Aku hanya menjalankan perintah." Kemudian ia berkata kepada pemuda itu, "Guru sudah mengaturkan istri untukmu. Coba kau tempuh pengalaman hidup di dunia fana. Jika suatu saat kau telah menyelesaikan tugas yang diberikan guru, kembalilah ke Istana Surgawi." Selesai berkata, ia juga menyegel kekuatan si pemuda. Sementara itu, para pemuda yang bersemangat juga bangkit. Mereka yang tidak percaya masih berniat memberi pemuda itu pelajaran. Membiarkannya tahu mengapa bunga itu begitu merah. Namun, sedetik kemudian, cepat. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Aku, murid dari Taozu yang terhormat, justru dipukuli oleh sekelompok orang biasa. Hei, kakak senior yang menyebalkan. Kau sakit kepala ya? Ah, kau tidak mengizinkanku menggunakan kekuatan sihirku. Lalu aku akan melawan tikus siluman itu dengan apa? Oh, lupa. Aku akan segera menyuruh kurir Dewa Angin mengirimmu beberapa peralatan. Cukup untuk melawan musuh kecil. Kalau kau bertemu musuh yang kuat, segera beritahu Istana Surgawi. Hanya seperti itu. Pemuda itu hanya bisa berkata, "Ini memang Raja Surgawi. Aku juga." Dengan terpaksa, pemuda itu mengikuti pengaturan gurunya. Dia mengganti pakaiannya dan memulai pelatihan di dunia fana. Namun yang tidak dia duga adalah, keesokan paginya, dia pun menunggu istri yang dijodohkan oleh gurunya. Dan istri itu kebetulan sedang lewat di depan pemuda itu. Melihatnya kasihan, dia mengeluarkan setumpuk uang untuk pemuda itu. Melihat itu, pemuda itu sangat terkejut sampai tercengang. "Ini bukan jebakan untukku, kan?" Kemudian, wanita itu tanpa mempedulikan kemauan pemuda itu, menariknya dan mulai melarikan diri. Ternyata gadis itu dipaksa keluarganya untuk menikah. Karena terpaksa, ia hanya bisa mencari pemuda di jalan untuk membantunya berpura-pura. Pemuda itu berkata, "Keluargamu berpura-pura sampai tahap mengambil surat nikah?" Tapi gadis itu tidak peduli. Ia langsung membawa pemuda itu pulang. Namun, sesampainya di rumah, mereka malah bertemu dengan orang suruhan dari pihak yang memaksa menikah sedang membuat masalah. Kemudian, setelah mengetahui gadis itu menikah secara mendadak, dia bahkan naik pitam dan hampir mencekik kakek gadis itu sampai mati. Melihat itu, gadis itu segera maju untuk menghalangi. Tapi iblis itu bahkan berniat untuk membawa pergi gadis itu juga. Untungnya, pemuda itu tanpa ragu maju dan menendang setan itu. Pemuda itu marah dan berteriak, "Iblis, berani-beraninya kau memukulku." Kemudian dia mengeluarkan mainan kecil yang diberikan kakak seniornya untuk perlindungan diri. Menghantam iblis itu habis-habisan. "Yeven, bagaimana kau bisa melakukannya? Orang-orang dewasa kalian telah dikalahkan." Tidak menyangka, kau ternyata memiliki kapal petir yang sangat kuat. Tapi sayang sekali, kau hanya punya satu. HMPH, hanya 2. Hanya 4. Ampun, baru saja siapa yang bilang padaku bahwa bahkan jika dewa turun ke bumi pun tidak bisa mengalahkannya? Orang hebat. Aku hanya berbohong. Tapi Nona Chai, kita memang benar-benar orang penting. Ternyata orang-orang di atas bersekongkol dengan surga. Tidak heran mereka begitu berani. Lalu kenapa kau tidak memperkenalkan aku? Aku sangat tertarik dengan orang-orang di atas. Bagus sekali. Kami, terutama Nona Chai, sangat menyambut baik orang-orang berilmu tinggi. Kalau begitu, antar aku sekarang juga. Sekalian kita bicara tentang proyek air suci itu. Baiklah. Antarkan aku sekarang atau, baiklah. Aku akan mengantarmu sekarang juga. Aku pergi mengambil mobil. Cepat. Ling Er. Kebetulan, kau dan aku pergi bersama saja. Aku juga kurang mengerti tentang pekerjaan yang akan kita lakukan. Baiklah, anak ini jangan-jangan sudah berhubungan dengan grup Ling Xiao ya? Kalau begitu, untuk apa lagi kita perlu bekerja sama dengan keluarga Qin? Baiklah,
Aku ikut denganmu. Apakah dia bisa menandingi pemahamanku? Tentang bisnis? Aku bertanya padamu. Kau. Jangan kau kira kau telah menaklukkan Tuan Niu. Lalu kau menganggap dirimu tokoh penting. Saat mereka semua menyadari kepalsuan kedokmu itu. Kita lihat saja bagaimana kau mati. Ahli silat surgawi. Penampilanmu barusan membuatku sangat kecewa. Serahkan urusan kerja sama itu pada Linger dan yang lainnya. Kau harus tetap tinggal di rumah. Aku sudah mati lelah. Tentang hal yang kita bicarakan sebelumnya. Mari kita bicarakan. Pak pekerja, ya. Mohon Anda beristirahat sebentar di sini. Nanti Pak tentara akan segera datang. Baiklah, silakan duduk. Sebentar. Sebentar lagi, sebentar ya. Kakak ipar, ya. Kau bilang Nona Chai itu sebenarnya orang seperti apa sih? Bisa menjadi atasan Tuan Niu pasti lebih hebat lagi. Apakah seragamu bisa membuatnya patuh? Itu tenang saja. Kalau begitu, baguslah. Pasti tidak bisa membuatnya patuh. Kau bicara apa? Kau membuatku terkejut. Lalu bagaimana? Bagaimana kalau kita hitung saja biaya kompensasinya? Khawatir apa? Sudah terjadi, ya sudah jalani saja. Maafkan saya. Ye Fen telah menyeret Anda ke dalam masalah ini. Tidak perlu minta maaf. Ini semua kewajibanku. Padahal kita baru saja bertemu. Mengapa dia mempertaruhkan nyawanya untuk terlibat dalam urusan keluarga Ye? Jangan-jangan dia jatuh cinta padaku pada pandangan pertama? Aduh, Ye Ling, kamu berpikir apa sih? Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Lagi mau ngapain sih? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aneh sekali. Aduh. Kau bilang proyek air ajaib itu. Kosmetik? Ya. Hasilnya sangat bagus. Aku sendiri juga menggunakannya. Ini. Ini seharusnya adalah sampel. Air ini. Maaf sudah lama menunggu. Nona Chai tidak berhak berbicara denganku. Saya ingin bertanya, dari mana tuan ini mendapatkan jimat petirnya? Hadiah orang lain. Saya menyarankan Anda. Lebih baik jangan bertanya. Sekarang ini, tidak banyak orang yang bisa menukar jimat petir. Tuan benar-benar orang baik. Kalau begitu, semoga Nona Chai dapat mempertimbangkan kerja sama ini dengan hati-hati. Linger, lebih baik kau keluar dulu. Aku akan membicarakan ini dengannya. Hati-hati ya. Aduh, urusan merepotkan ini benar-benar merepotkan. Nak, kau sangat tidak sopan. Kau benar-benar berpikir Lei Feng bisa mengintimidasiku? Diam. Nanti giliranmu bicara, jangan bicara dulu. Hei, Xiaoqi. Kak Ye Fen. Saudaraku, kamu ini. Doamu dicuri, kau tahu? Kau sudah bilang? Jangan bicara dulu. Baru saja kukatakan padamu. Kakak Ye Fen. Kau bicara apa sih? Itu, di sekitarmu apakah ada pembantu yang hilang? Tidak hilang, semua ada di sini. Hanya Xiao Chai beberapa hari lalu bilang ada urusan ke Laut Selatan. Tidak pergi, dia turun ke dunia fana. Sedang di sampingku. Apa? Kau menyuruhnya menerima telepon? Putri ketujuh, Xiao Chai. Kau semakin berani, ya? Sampai berani membohongi aku? Cepat kembali. Kalau tidak segera kembali, aku akan menyuruh kakak Erlang menangkapmu. Iya, hamba akan kembali besok. 1 hari di surga sama dengan 1 tahun di bumi. Kau masih ingin menunggu sampai tahun depan? Sekarang juga. Segera. Ambil ponsel itu sekarang juga. Hamba akan segera kembali untuk meminta maaf. Gadis ini, sekarang dia berani mematikan teleponku. Semakin mirip ibunya. Bukannya aku berkata. Kamu berani sekali ya? Berani-beraninya mencuri air dari kolam suci Aoci. Kalau sampai diketahui oleh Ratu Langit yang pelit itu.
kulitmu akan dikuliti. Yang mulia, imbalan jasa dari Kahyangan terlalu sedikit. Aku terpaksa turun ke dunia untuk mencari sedikit tambahan penghasilan. Untuk urusan itu, carilah dewa kekayaan. Dia bukan tanggung jawabku. Oh, iya. Berapa banyak yang turun ke dunia fana? Yang mulia, aku benar-benar tidak tahu. Mereka semua diam-diam turun ke dunia fana. Bagaimana mungkin mereka bisa terang-terangan? Pokoknya, jumlahnya tidak sedikit. Kakak ipar, biarkan aku sendiri yang mencari. Kita sudah menikah. Rasanya aku belum menyiapkan mas kawin apapun. Grup Ling Xiao itu milikmu? Ya, memang. Serahkan grup Ling Xiao kepada keluarga Ye. Lalu, aku akan pergi. Baiklah, tidak masalah. Aku akan mengurusnya sekarang. Liu Er masuk. Nona Hai, Anda meminta saya untuk menyiapkan dokumen. Mulailah sekarang. Die Family adalah direktur Ling Xiao Group. Mama. Lalu apa yang saya katakan tidak cukup jelas. Saya akan segera mengurusnya. Baiklah, saya pergi dulu. Nanti, aku akan menahan tangan kananmu. Tidak mengerti. Silakan pergi. Wow. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Seluruh grup Ling Xiao? Ya. Maukah kau menggambarnya perlahan-lahan agar aku bisa melihatnya? Bisakah kau? Pikachu? Ya. Tidak tahu. Ingat. Qin Yu. Kenapa kau di sini? Haha. Ada undangan. Bukan hanya saya dan Qin Feng juga. Sedang membicarakan pernikahan kalian dengan kepala keluarga di ruang belajar. Saya tidak setuju. Kau bicara dengan siapapun tidak akan berguna. Hahaha. Saya tahu dari mana kau mendapatkan kepercayaan diri itu. Bahkan jika aku berkolaborasi dengan Lin Xiaojie, lalu bagaimana? Masalah keluarga Nie tidak hanya sampai di situ. Aku memang tidak punya banyak kesabaran. Hari ini, Yeling harus ikut denganku. Atau Yezi sendiri yang mencari cara untuk mengembalikan uang Direktur Zhao. Qin mengambil. Kau bicara seperti itu, jadi terasa canggung. Ling Er pasti akan ikut denganmu, tenang saja. Aku tidak akan pergi. Mengatakan kerugian ratusan miliar dalam sebuah keluarga. Tanpa keluarga dekat, dengan apa akan ditutup? Kau pikir bisnis grup Yun Xiao memiliki keuntungan sebesar itu? Bagaimana jika ditambah seluruh grup pemasaran? Grup Ling Xiao itu milik keluarga Ye. Kakak ketujuh. Bagaimana dengan urusan keluarga Ye? Suamiku, Ye Fen, sudah menyelesaikannya untukku. Kau tidak perlu lagi. Seorang Xiao Fu mungkin bisa mengintimidasi orang-orang di belakang grup Ling Xiao. Tapi di hadapan naga sesungguhnya, kau bukan apa-apa. Benar, cepat pergi. Pergi. Jelas mereka berdua bersaudara. Qin Feng sama sekali tidak memiliki aura iblis, menarik. Ye Fen, terima kasih banyak padamu. Ah, tidak apa-apa. Geye. Ini pasti ulah paman keduaku yang membocorkan informasi. Kalau begitu, izin saja. Kenapa serangan ke pasar saham kita terjadi saat ini? Jangan mengada-ada. Hanya beberapa orang di keluarga kita yang tahu tentang kerjasama dengan grup Ling Xiao. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Apa buktinya? Tangkap aku. Kado dari langit ini. Kau harus memberi penjelasan padaku tentang masalah ini. Seandainya bukan karena Ye Fen, keluarga Ye mungkin sudah berganti nama menjadi Qin. Ayah. Aku anakmu. Kau membantu orang luar? Siapa bilang Ye Fen orang luar? Dia tunanganku. Tapi kau yang terus gagal. Mau melakukan apa sebenarnya? Aku ingin melakukan apa? Aku sepenuh hati demi keluarga Ye. Sekarang aku tidak ingin bertengkar denganmu.
Sekarang grup Ling Xiao milik keluarga Ye. Sekarang aku sedang meneliti. Tidak punya waktu untuk bertengkar denganmu. Grup Ling Xiao, aku ingin Yun Er yang mengelolanya. Ayah. Grup Ling Xiao itu sangat besar. Perusahaan itu, serahkan saja pada Ling Er. Aku akan meminta sepupunya untuk kembali membantunya. Mulai sekarang, kau tidak boleh ikut campur dalam urusan keluarga Ye. Aku masih mampu. Kakak Su. Berisik sekali. Tidurlah. Ayo ke tempat tidur, aku akan membawamu ke kamar. Kau yang memaksaku. Mandi besar untuk apa? Kenapa kamu tidak pakai baju? Siapa yang tidur pakai baju? Kenapa? Kakek menyuruhku untuk mengajakmu jalan-jalan. Cepat bersiap. Aku akan menunggumu di bawah. Apa ini? Makanan sehat ya? Mau kemana? Ikuti saja aku. Hei, kenapa kau terus menatapku? Melihat. Banyak orang di sini, apa istimewanya? Aku tidak membohongimu. Kau sangat mirip dengan Chang'e. Bicaramu seperti nyata saja. Apa kau pernah bertemu Chang'e? Pernah? Itu memang jarang terjadi. Dia biasanya tinggal di Istana Bulan. Di sana terlalu dingin. Apalagi, dia orangnya sangat jahat. Suatu hari nanti aku akan mengambil muntahannya. Semua akan kutumpahkan. Kau harus lebih tulus lagi. Hampir saja aku percaya bahwa aku haus. Beli aku sebotol air. Tidak masalah. Keluar. Selama ini. Oh, apa yang menurut Anda saya lakukan? Lihat. Ada begitu banyak orang. Omong apa sih kau? Aku tidak menipumu. Kau mirip sekali dengan Chang'e. Bicaramu seperti nyata saja. Apa kau pernah bertemu Chang'e? Pernah. Hanya saja jarang. Dia biasanya tinggal di Istana Bulan. Tempat itu terlalu dingin. Lagi pula dia orangnya terlalu jahat. Suatu hari nanti aku akan menangkap kelincinya. Untuk dibuat kepala kelinci pedas. Bersikaplah lebih tulus. Hampir saja aku percaya. Aku haus. Belikan aku air minum dong. Tidak masalah. Keluarlah. Kau mengikutiku terus. Menarik juga. Kau sampai menemukan ini. Aku sudah mengamatimu sejak lama. Kupikir pedagang itu tidak ada yang istimewa. Begitu saja grup Ling Xiao direbutnya. Kalau kau ingin tahu, aku bisa membuatmu merasakannya. Aku tidak tertarik dengan permainan kecil itu. Kedatanganku untuk memberitahumu. Jangan takut. Kalau tidak, kau akan mati dengan sangat menyedihkan. Sinyu, apa yang ingin kau lakukan? Tidak ada. Hanya mengobrol biasa saja. Ye Fen, kau tidak apa-apa? Wei Fen. Oh, tidak apa-apa, jangan hiraukan dia. Ku peringatkan kau. Kinyu, menjauhlah dari kami. Pergi. Kenapa sejak tadi kau terus menatapku dengan aneh? Tidak ada. Kau aneh. Beli baju. Terus beli baju.
Wah, apa yang ingin si Nyu lakukan? Perasaan yang aneh. Kau berani juga meneleponku. Perkara kita belum selesai. Jangan berisik dulu, ada urusan penting. Ada situasi darurat. Air bekas cucimu saja berani kamu curi. Oh, kakak ipar sedang marah ya? Hei, jangan pedulikan dia dulu. Dengar aku, monyet turun ke dunia bawah. Monyet yang mana? Masih bisa siapa lagi? San Gokong lah. Hei, cepat cari cara untuk membawanya kembali. Kalau dia membuat masalah lagi, guru akan memarahiku sampai mati. Baiklah, aku tahu, kau akan mencari cara. Tetap saja, junior lebih bisa diandalkan. Mau mencarinya di mana? Sudah. Pak Yang, pinjam anjingmu sebentar ya. Tian Fan, cepat kemari. Anjing ini terus berdiam di depan pintu rumah kita. Pinjam anjing berapa uangnya? Kau makan dulu sana. Aku akan membawanya keluar. Halo. Biarkan aku bermain sebentar lagi. Baiklah. Coba sedikit dulu. Atau kita selesaikan dulu urusan pentingnya. Sama seperti Lao Yang. Kau bisa mencium bau bunga monyet? Bisa. Baru turun saja sudah mencium baunya. Baiklah, kali ini kita harus menyelesaikannya. Aku sudah bercerita padamu. Cepat, ikuti mereka. Monyet itu ada di dekat sini. Dia sudah sangat kesal ya. Pengguna peringkat 1, berikan sedikit perhatian kepada pengguna peringkat 2. Pengguna peringkat 2, berikan sedikit perhatian kepada pengguna peringkat 1. Aku, San Gokong, akan memberikan kalian. Klik ikuti. Dua orang ini masih asyik bermain ya. Xiao Xian, kurasa aku tidak salah main kan? Orang ini benar-benar San Wukong. Ini saja sudah mengaku raja kera. Berikan jempolnya. Nanti San Gokong tua ini akan menunjukkan wujud aslinya kepada kalian. Kau mengganggu sekali. Kau kenal aku? Pernah mendengar tentang murid kecil tentara merah? Karena kau kenal aku, maka kau seharusnya tahu bahwa meskipun aku diturunkan ke dunia fana, aku tetap memiliki tugas. Jangan ikut campur. Aku San Gokong tidak ikut campur. Lin Yingzi sangat membosankan. Mainnya keluar bermain beberapa tahun lalu kembali. Kita tidak saling mengganggu. HMPH, monyet. Aku tidak ingin bernegosiasi denganmu. Berani berbicara seperti itu padaku, San Gokong. Anak muda. Kujauh kau lebih baik menarik tanganmu. Pemarah sekali. Semua gara-gara dulu bisa membuat bengkel senjata menjadi kacau seperti ini. San Gokong, tenanglah. Yang mulia Kaisar Giok harus diberi penjelasan. Tidak akan berkelahi. Kalau begitu, aku, San Gokong, akan pergi. Jika kau tidak kembali dengan patuh, aku akan memberikanmu hukuman berat. Aku, San Gokong, sudah menjadi Buddha. Cincin emasnya hilang. Aku masih takut dia mati. Yang kukatakan bukanlah Jin Chanzi. Ye adik. Kau masih mengenal guru leluhur ya? Hubunganku dengan Bodi Zu selalu baik kok. Aku sering pergi ke tempatnya untuk makan kepala ikan. Jadi kita ini keluarga sendiri. Keluarga sendiri ya? Ahahaha. Baiklah, kakek San akan kembali sekarang. Untuk urusan kecil ini, jangan repotkan beliau. Kakak ipar. Apakah ini sudah benar? Baiklah, sekalian ku bawa pulang dia. Nona sudah berjanji. Ayo, kau. Kalau begitu, aku San Gokong pamit dulu. Lain kali akan kukunjungi guru lagi. Tolong sampaikan salamku pada beliau. Banyak minum air putih dan banyak tidur. Saat menyeberang jalan, selalu perhatikan lampu lalu lintas. Sudahlah. Baiklah, Ye Fen. Kau sudah kembali. Beliau adalah sepupu saya. Kakek Ye Zongtang menyuruhku menyapa kamu. Halo, penipu ulung.
Halo, penipu ulung. Kakak bicara apa sih? Urusanmu? Ling Er sudah menceritakan semuanya padaku. Tahanan guru suci? Zaman sekarang masih pakai cara itu? Kakak, semua ini. Semuanya benar. Beberapa tahun terakhir melakukan hal seperti ini tidak mengherankan. Ling Er, kamu juga orang yang berpendidikan tinggi. Bagaimana kamu bisa tertipu oleh hal seperti ini? Tapi, penipu sialan. Ling Er tidak membenci kamu. Jadi aku tidak akan banyak bicara tentang pernikahan kalian. Tapi di depanku, hentikan semua tipu daya gaibmu itu. Aku tidak percaya hal-hal seperti itu. Maaf, Ye Fen. Kakak sepupuku adalah seorang ateis. Jangan keberatannya. Tidak apa-apa, aku juga merasa itu cukup menarik. Hanya saja pelayannya agak dangkal. Ya, sebenarnya kakak sepupuku cukup menderita. Sejak kecil orang tuanya meninggal. Hanya memiliki seorang adik perempuan. Hubungannya juga tidak baik. Perasaan pribadiku juga tidak berjalan lancar. Karierku juga selalu menemui jalan buntu. Berbisnis juga selalu merugi. Wah, ternyata dia juga reinkarnasi yang selalu bersamaku. Ku pukul mulutmu yang seperti burung gagak itu. Oh ya, kamarmu sudah kuberikan kepada sepupuku. Kalau begitu biar saja, aku akan tidur. Ada apa denganmu? Ayah. Apakah aku sama sekali tidak menarik? Ham. Bukan begitu, aku ini orangnya. Agak tradisional. Lebih baik kita pikirkan hal ini setelah pernikahan kita selesai. Ya, oke. Kemudian turun dengan cepat. Orang dewasa emas. Ada yang salah dengan keluarga kamu. Kamu Ling Er mungkin tidak bisa menikah dengan keluarga Qin. Itu bisnis Anda. Saya tidak tertarik dengan omong kosong tentang Anda. Bagaimana kalau kami hanya mengatakannya sebagai terakhir kali? Singkirkanlah cara-cara kotor kalian. SSST. Jika sampai merusak amal kebajikan saya, keluarga Qin kalian tidak perlu ada lagi. Jin Feng, saya melihat selama 2 tahun ini kamu bekerja dengan baik. Maka saya memberitahumu rahasia ini. Bisakah kamu mengendalikan Ye Ling Er? Semua tergantung padamu. Dan kau, aku tidak peduli dengan siapa kau bersekongkol. Bermain api akan membakar diri sendiri. Ya. Kakek di mana? Ayah sedang tidak enak badan. Sedang beristirahat di kamar. Mengenai urusan keluarga Ye baru-baru ini. Ingatlah untuk bertanya padaku terlebih dahulu. Paman kedua, kakek tua itu sudah mengatakan agar kau tidak ikut campur dalam urusan keluarga Ye. Kakak, kenapa kamu kembali? Bagaimana kabar perusahaan? Tenang, semuanya lancar. Paman kedua sebaiknya jangan terlalu ikut campur. Kapan keluarga kita, keluarga Ye, harus mendengarkan orang luar? Berbicara pelan-pelan. Paman kedua. Bagaimana cara kamu berbicara? Cepat minta maaf pada kakak sepupumu. Baiklah. Kalian semua sengaja menargetku, ya? Tunggu saja. Itu. Aku akan berbicara. Tadi aku meramalkan dengan jariku. Orang seperti ini, lebih baik debut lebih awal. Kalau tidak, akan ada masalah yang tak terduga. Omong kosong apa ini? Penipu. Kau mengada-ada apa denganku? Baiklah, aku diam, kau saja yang bicara. Kakak sepupu, kenapa kau pulang cepat sekali? Pagi tadi keluarga Qin menelepon, meminta kita untuk datang. Pasti ada maksud buruk tidak pergi ke keluarga Qin. Itu, aku akan berbicara lagi. Aku juga ingin pergi. Aku menyarankanmu untuk mengurangi kontak dengan keluarga Qin. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin mengungkap sosok misterius di keluarga Qin. Penipu,
Kau mengabaikan ucapanku, ya? Sosok misterius apa? Hati-hati ya. Gila. Mengira sedang syuting film pendek? Pergi tangkap setanmu sana. Aku tidak peduli. Aduh. Kakak, jangan marah. Nanti malam aku traktir makan malam. Hai, kalian pergi saja. Yesus akan datang malam ini. Lebih baik kau menghindar darinya. Dia datang untuk apa lagi? Keluarga Ye sudah menjadi seperti ini. Dia masih melakukan apa? Itu akan kukirim lagi kepadamu. Siapa Yesus itu? Dia adalah adik perempuan sepupu yang kuberitahu sebelumnya kepadamu. Yang paling menyebalkan adalah dia. Setelah Paman Ye meninggal, Yesus diam-diam meningkatkan banyak saham. Dia memang orang yang hanya mementingkan keuntungan. Kurasa dia mendengar bahwa pemilik Ling Xiao Group ingin melawanmu. Dia bermimpi indah. Hari ini aku akan berdiri di sini dan melihat apa yang ingin dia lakukan. Oh, Xilinger. Sungai yang panjang dan dangkal. Oh, Ye Ming. Lama tak jumpa. Kau terlihat semakin beruntung. Yesu, jangan berteriak-teriak di sini. Kakek sedang beristirahat di lantai atas. Ada urusan? Apa tidak bisa dibicarakan di luar? Suami saya masih hidup di sini. Lebih kuat dari anaknya. Kau berani ulangi lagi? Kau mau apa? Xie Zongtang, hati-hati bicara. Suami saya adalah pewaris masa depan keluarga Da Xiang. Menghinanya? Meskipun kau kakak kandungku, tetap tidak berguna. Saya datang hari ini. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan pada keluarga Ye. Sumeng. Ini adalah kabar baik bagi keluarga kalian. Selama putri kalian menikah denganku, keluarga Ye akan menjadi yang terdepan di Daxia. Suami, apa yang kau katakan? Kupikir mereka semua adalah menantu keluarga Ye. Diriku pasti sedikit merindukanmu. Tidak menyangka benar-benar mengecewakan. Sekarang Yeling tidak mau bekerja keras. Kau sudah tidak punya. Suami, jangan bercanda. Kekuasaan keluarga Ye tidak kuinginkan lagi. Kita pulang, ya? Ah. Penyihir atau setan sih? Aku ayahmu. Wujud astralku tiba-tiba hancur. Kau siapa? Sebutkan namamu. Zaman sekarang masih begitu? Bicara yang benar. Aku ini Kunlun, namaku Tidur. Kau berani mempermalukan aku seperti ini? Sekarang kau akan bicara baik-baik denganku, kan? Ah, iya. Apakah kau ada di suatu tempat? Sekarang aku tidak bisa menghubungimu. Baiklah, kalau begitu jangan salahkan aku. Kekuatan spiritual ilahi. Kau sebenarnya siapa? Hanya sedikit sihir saja. Seharusnya tidak masalah, kan? Kakak senior. Guru, tolong aku. Akhirnya muncul juga. Jika kau ingin dia hidup, goda dia. Menguasai. Berani datang. Pernahkah Anda mendengarnya? Tuan saya akan segera tiba. Anda sebaiknya membiarkan saya pergi dengan cepat. Mengapa Anda masih ingat guru atau pesta? Ah. Saya tidak berpikir dinding yang bagus ini dapat diselesaikan hanya dengan satu tembakan. Sudahlah, jangan membuat senior marah lagi. Lebih baik panggil orang lain saja. Hai, Dewa Nezha. Ada urusan? Tolong turun dan bantu saya berkelahi. Yang mulia, ayahku baru saja menghukumku. Aku benar-benar tidak berani membuat masalah lagi. Kau harus memikirkannya baik-baik. Kali ini yang akan kau pukul adalah seekor naga. Apa? Aku segera sampai. Aku juga pergi. Aku juga pergi. Kalian juga ada di sini? Kau sebenarnya menelepon siapa? Nanti kau akan bertemu dengannya.
Kera, kenapa kau juga ikut? Aku, San Gokong, datang untuk membantu. Kenapa ini juga harus dilaporkan? Terserah. Nezha, kau. Roda angin apimu cukup unik ya. Lapor, Yang Mulia. Karena sudah sampai di dunia fana. Harus menyamar sedikit kan? Ah, Long di mana? Yang Mulia, hanya seekor ular kecil ini. Atau manusia biasa yang berlatih sejak lahir. Bentuk ular juga bisa disebut naga? Kalian, cepat lepaskan aku. Ah, sudah lama sekali aku tidak bertemu iblis. Yang ini cukup bagus. Kera, jangan berebut denganku. Aku kesal kalau melihat naga. Langit dan bumi ini begitu luas. Aku akan membiarkan kalian merasakan kehebatan guruku. Mereka semua adalah orang-orang surgawi. Zinikyu, jangan lari nanti. Hahaha, aku malah takut kalian kabur. Hari ini, kalian semua anjing surgawi, tinggalkan nyawamu di sini. HMPH, hanya sedikit kemampuan. Makan Rui Jingu Bang milik kakek tua San. Rui Jingu Bangnya? Kenapa tidak bisa digunakan lagi? Formasi sihir ini adalah harta karun sebelum penobatan para dewa. Dapat mengisolasi langit dan bumi. Kalian sekarang sudah tidak memiliki kekuatan sihir lagi. Dengan apa kalian akan melawan tubuh naga ilahiku? Aku tetap akan menghajarmu sampai babak belur. Kau jangan macam-macam. Mau-mau, selanjutnya giliranmu. HMPH, aku pergi. Kau kira tubuhku yang tak terkalahkan ini main-main? Lihat bagaimana aku mengendalikan aliran darah dalam tubuhku. Kau masih mengendalikan apa sih? Tidak lihat, ya? Nezha membuatnya muntah busa. Tempat ini terpencil dan tenang. Paman seharusnya tidak apa-apa. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin memiliki kekuatan sihir? Dia salah. Hei, monyet, apa kau baik-baik saja? Hei, monyet. Kiku dan aku melemah. Aduh. Monyet-monyet. Celaka. Apakah monyet punya asuransi kesehatan? Terlihat cukup serius. Kurasa di dunia barat sana tidak ada program jaminan sosial. Sudahlah. Mari kita selesaikan perhitungan hutang ini. Kakak senior, aku ingin memberitahumu sesuatu. Monyet itu telah menghancurkan segalanya untukku. Apa? Aku tahu kau, Nak, merusak segel pasti tidak ada hal baik yang terjadi. Singkatnya, begitulah keadaannya. Sekarang mereka berdua telah kehilangan kekuatan sihir mereka. Butuh beberapa hari untuk pulih. Lihat saja dirimu, kau tidak bisa sedikit mengurangi tenaga? Hubungan antara aliran Buddha dan Tao selama beberapa tahun terakhir memang sudah tegang. Bagaimana aku menjelaskannya kepada pihak Buddha? Lalu apa yang bisa dilakukan? Sudah begini keadaannya. Cepat kirim orang untuk menjemput. Lupakan saja, lebih baik kita turun sendiri saja. Nanti kamu bawa mereka berdua menemui saya. Tiba-tiba sekali. Istri kakakmu itu, karena masalah Xiao Chai, 2 hari ini sangat marah. Sekalian aku akan bersembunyi. Dan urusan dunia fana tetap kau yang bertanggung jawab. Aku hanya akan bersantai sebentar. Kali ini kamu akan menyamar dengan identitas apa? Dewa Kekayaan mendirikan sebuah perusahaan di dunia fana. Yang bernama Sanjie Keuangan. Tentang segel yang tersisa, kau jangan berani mengganggunya lagi. Kalau tidak, nanti guru mengetahuinya. Kau jangan bilang. Aku tidak akan menutup-nutupi untukmu. Sudah ku mengerti. Aku tutup teleponnya. Nezha, kau dengar? Sudah tahu mau kemana, kan? Ya, sudah tahu. Monyet aku. Astaga, kok malah berubah wujud? Bukan monyet. Kakak monyet, tentang masalah ini. Ini sebenarnya sebuah kecelakaan. Seharusnya tidak begini. Memang seharusnya tidak begini. Tentang ini, memang salahku. Kekuatan tak terkalahkan San Gokongku. Dihancurkan olehmu. Yang kau maksud adalah ini, ya? Kalau tidak, HMPH. Apa yang diajarkan Tentara Merah kepadamu? Hebat sekali. Ilmu rahasia aliranmu. Rahasia yang diturunkan dari luar negeri. Kak Huo. Sebagai permintaan maaf, aku akan membantumu berbicara dengan pihak Bodhi. Benar-benar akan mengajakmu merayakan tahun baru Imlek tahun ini juga. Jangan sampai kau menipuku. Jika ini berhasil,
Maka urusanmu mulai sekarang adalah urusanku, Sang Gokong tua ini. Tentu saja. Ada kabar baik. Bagus sekali. Pelan-pelan. Pementasannya memang besar ya. Kalian berdua cari orang untuk memeriksa luka dulu. Kembali dan temui senior. Kau adalah dewa raksasa. Yang mulia masih mengingat hamba, sungguh suatu kehormatan bagi hamba. Baiklah, bagaimana bisa kau menjadi satpam di sini? Hamba juga bertugas menjaga pintu di surga. Sesuai keahlian. Wajar saja. Kakak senior saya datang. Yang mulia ada di lantai atas. Saya akan memberitahu sekarang. Tidak perlu. Saya mencarinya saja. Baik. Mengantar dewa. Kakek tua itu, sekarang kekuatan sihirnya telah hilang. Saat dia lemah, kita harus menghabisinya. Jika kekuatan sihirnya pulih, kita tidak akan mendapatkan kesempatan sebaik ini lagi. Ayo pergi. Aku menangkapnya. Aku mengendalikan kedua tangannya. Aku mengendalikan kedua kakinya. Aku mengendalikan kepalanya. Baterai saya habis. Saya mengendalikan ekspresi wajahnya. Xin Jiankuo. Xiao Shen masih ada urusan. Aku pergi dulu. Tunggu, aku akan bertindak dulu. Hei, kamu. Hahaha, patung prajurit terkutuk. Ayah, semangat sekali. Hahaha. Kalau berani, gantilah dengan beruang. Hahaha, siapa yang memanggilku dengan ekor? Menarik ekormu kenapa? Hahaha. Ha. Diam-diam melakukan apa? Aduh. Anjing itu sedang dipukuli. Harus disalahkan aku lagi. Susah payah baru bisa dihibur. Aduh. Baiklah, si monyet nakal itu tidak separah itu. Lain kali hati-hati. Jangan bertindak sembarangan. Kau harus tahu. Tahu, aku tahu. Lepaskan tanganku. Kau selalu mengorek kuping. Kebiasaan buruk yang kau tinggalkan di depan guru, bisakah kau ubah? Ya, memang. Guru itu benar-benar menderita. Baiklah, karena kalian semua sudah buta. Maka dunia fana ini. Hai. Sudah kubilang, urus sendiri. Sudah berapa juta tahun aku tidak tenang. Jangan ganggu istirahatku. Baiklah. Target selanjutnya sudah ditentukan. Mungkin aku sendiri. Aku tidak peduli siapa yang mengirim siapa. Aku pura-pura buta dan tuli. Aku tidak tahu apa-apa. Baiklah, pergilah bermain. Pulanglah. Di rumah, istriku masih pusing. Ingat, bawalah adik iparmu untuk kulihat. Nie Zongtang, kau bukan manusia. Kau tega membantu orang luar melawan adik kandungmu sendiri? Aku hanya punya satu adik perempuan, Ling Er. Dia itu jalang yang suka menggoda suami orang. Suamimu akan menceraikanmu. Kau membawanya kemana? Ye Fen, kemana saja kamu tadi? Tadi kau dan Xia Tian bilang akan keluar sebentar. Kenapa hanya kamu yang kembali? Sihir dalam novelku ternyata punya efek seperti ini. Lumayan ajaib ya. Dia bilang dia sudah muak. Ingin bercerai secara sepihak darimu. Tidak mungkin. Dia sudah pergi jauh. Sekarang kalau kamu tidak pergi, sudah terlambat. Nanti aku akan berurusan denganmu. Xia Tian benar-benar akan bercerai dengannya? Aku menipunya. Kalau tidak, dia akan mengganggumu lagi. Tidak akan ada habisnya, aku sudah muak. Lumayan, ada kemajuan. Lebih banyak menggunakan otakmu. Pantas saja kau, si Ping. Kata-kata untuk menipu orang, keluar begitu saja. Kakak ipar, bagaimana kau berbicara? Aduh, kalian berdua berhenti bertengkar. Kakek masih terbaring sakit. Cepatlah bawa beliau ke rumah sakit untuk diperiksa. Kebetulan aku mau izin pergi sebentar. Nanti minta 2 kotak pil ajaib pada mereka. Wah, pil ajaib sudah muncul. Aku akan ke rumah sakit mengambil hasil pemeriksaan kesehatanku. Sekalian konsultasi tentang kondisi kakek. Jangan biarkan pembohong yang mati ini salah paham.
Kakak. Lord Jin tidak membantu meminjam. Mengambil tindakan untuk membiarkan keluarga kamu. Apa gunanya? Lord Jin tidak akan mengambil tindakan. Mari kita manfaatkan situasinya. Bahwa kipas Anda dapat menyelesaikan masalah grup Ling Xiao. Maka dia pasti mengenal identitas Tuan Jin. Jangan takut, dia tidak akan tunduk. Maaf, Tuan Qin. Mereka tiba-tiba menyerbu masuk. Tidak apa-apa, kau boleh pergi dulu. Baiklah, Tuan Qin. Ye Fen, kukira kau tidak akan datang. Hei, Ye Fen, kau mau kemana? Aku mencari Tuan Kim. Salah. Kau ingin bertemu Tuan Kim. Kalau tidak, aku juga tidak tertarik padamu. Karena kau tahu identitas Tuan Kim. Maka kita seharusnya duduk dan bicara baik-baik. Aku tidak menghubungimu, itu sudah bagus. Menangis dan berteriak. Bukan kakak laki-laki itu. Dia sakit ya? Pelakor. Mau ngapain lagi? Aku tidak mencarinya. Tapi ingin mencarimu. Tunggu aku. Jangan sentuh. Dia memang sakit. Koleksi gonggenya juga hampir selesai. Harus pergi. Begitu banyak orang turun, kenapa begitu tiba-tiba? Jika ini diketahui, itu akan menjadi masalah besar. Siapa itu? Tidak tahu mengetuk pintu ya? Benar saja kamu. Siapa kau? Bagaimana kau mengenaliku? Namaku Ye Fen. Ye Fen. Kedengarannya agak familiar. Orang-orang di atas memiliki aturan. Lalu kau berpura-pura tidak pernah bertemu denganku. Liburanmu, silakan memancing cacing tanah sesukamu. Aku masih bisa berharap kau memberitahu mereka yang telah membelot. Cara bicara seperti itu agak kurang bersahabat. Aduh. Lalu apa yang bisa kau lakukan? Karena kau menolak ajakan baik, maka terima hukumannya. Jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar. Hukuman apa? Maaf. Sebentar. Lihat harta karun. Ye Fen. Aku panggil kamu, berani kau jawab? Bukannya begitu, atau kau langsung datang saja? Pertanyaanmu seperti itu sudah cukup. Kita berdua jadi canggung. Kau mempermalukan aku. Kakek ada di sini. Apa kau mampu? Apakah benda ini bisa digunakan sekali saja? Kakek menghukummu. Kakek membawa pita. Kakek membawa pita. Kau jangan-jangan berubah dari monyet? Ini sudah ribuan tahun. Kau masih belum melepaskanku. Jangan menangis. Bukan. Kalau begitu, makanlah. Kau tidak mengenaliku juga wajar. Saat aku pergi ke Istana Agung, kau masih berada di India sedang melakukan perjalanan suci. Tuan Su sudah menelepon. Tuan atas, jangan telepon guruku. Aku akan kembali saja. Itu tidak boleh. Kedatanganku kali ini adalah perjalanan dinas. Jika aku tidak menelepon, bagaimana laporan perjalanan ini bisa selesai? Nomor yang Anda tuju sedang berada di luar jangkauan 3 dunia. Silakan coba lagi nanti. Ini pertama kalinya aku melihat situasi seperti ini. Tunggu sebentar. Guruku kali ini seharusnya berada di alam peri Taiking. Dia akan kembali setiap 100 tahun sekali. Alam peri Taiking. Dacitian. Ya, benar. Jadi ternyata sampai ke langit ke-33. Tidak heran jarang sekali bertemu. Kali ini kau bisa melepaskan aku, kan? Setelah ini, aku berjanji tidak akan berani lagi. Oh, kau tidak berani?
Kalau kau tidak berani, berarti kau bukan Raja Tanduk Emas. Aduh, bagaimana denganku? Tidak perlu memberitahuku juga. Tergantung kau kagum atau tidak. Ya, tentu saja, tentu saja. Katakan semuanya. Qin Yu. Kau mengerti. Aku juga cukup mengenal Qin Yu. Aku hanya tahu aura jahatnya sangat kuat. Kutebak kau adalah keturunan terakhir keluarga Qin. Kupikir kau kembali menjadi iblis. Sejak guruku memberi pelajaran padaku, aku tidak berani lagi menjadi iblis. Aura jahat pada pasangan ini belum pernah kulihat. Sepertinya mereka cukup berani. Hanya biasanya saja, agar tidak menarik perhatian. Semua hanya peringatan lisan. Sejak penobatan dewa, hampir semua iblis tinggal di samping. Ini, tiba-tiba muncul iblis misterius sebesar ini. Ya ampun. Ini bisa ditanyakan kepada Yang Mulia Kaisar. Yang Mulia Kaisar mencari dia untuk apa? Kita tunggu sampai aku mengerti dulu. Kau jelaskan dulu urusanmu. Aku akan melepaskanmu juga tidak apa-apa. Kali ini kau harus menanggungnya dulu. Obat penenang hati, ambillah saja. Jangan sampai kau pikir aku menggertakmu. Obat untuk kakak itu kurang ampuh. Beri kakak itu kesempatan. Dia memukulku. Dia mengejekku. Hahaha maaf, aku lupa hukum tahunannya. Kalau begitu, tentang kejadian hari ini, aku akan pura-pura tidak melihat. Kali ini banyak orang turun dari surga. Cari sendiri kesempatan untuk masuk. Kalau kau ketahuan, aku tidak akan bertanggung jawab. Terima kasih, Tuan Dewa. Terima kasih, Tuan Dewa. Oh ya, bagaimana tabungan amalmu? Tidak banyak yang terkumpul. Beberapa tahun ini, sumbangan amal terlalu banyak. Jadi, tidak banyak pahala yang terkumpul. Beijing ini, meskipun aura jahatnya memenuhi langit, tapi satupun yokai tidak terlihat. Rasanya seperti seseorang sengaja menyembunyikan mereka. Aku rasa, bahkan dengan fungsi pembasmian yokai pun tidak bisa. Kedengarannya seperti sekolah hukum. Tidak apa-apa. Omong-omong, apakah kau bisa menentukan keputusan di grup Qin itu? Kalau bisa, sekalian kirimkan ke keluarga Ye. Maksudmu keluarga Ye dari Yelinger itu? Bagaimana kau tahu? Jangan-jangan kau tertarik padanya? Aduh, aku tidak berani menghemat uang. Lagi pula aku di surga punya jabatan tetap. Undangan Yelinger itu tidak ada gunanya bagiku. Sebaiknya ini segera diselesaikan. Tidak masalah, tidak perlu khawatir. Ling Er, masuklah. Sudah selesai menunggu. Ya, dan juga. Tuan Jin juga berjanji akan memberikan pernyataan keluarga Qin kepada keluarga Yu. Menghormati Tuan Li, hehehe. Apa? Tuan Jin. Apa maksudmu? Secara harfiah. Sebentar lagi akan ada yang mengurusnya. Kalian berdua bekerja samalah. Keluarga Qinku telah membantumu sepenuh hati. Lalu kau memberikan perusahaan ini kepada keluarga Ye. Nak, awasi sikapmu. Keluarga Qinku menjadi seperti sekarang ini karena dirimu. Hari ini aku tahu. Tidak ada ruang untuk negosiasi sedikit pun. Xiao Feng. Kau sangat bagus. Keluarga Qin bergantung padamu, mungkin tidak akan absen. Aku mengerti. Jadi kita pergi. Hai. Xiao Feng, awasi dia sedikit. Jangan biarkan dia kembali ke jalan yang salah, ya. Itu bukan urusanmu. Itu urusan saya dan istri saya, Tuan Anjing. Tunggu saja aku. Jangan selalu. Saya salah. Kau bahkan sudah melihat semuanya. Qin Yu bahkan tidak berpura-pura lagi di depanku sekarang. Memulai dari dia tidak salah. Hai. Cepatlah pergi. Hai. Cepatlah. Setelah mengurus semuanya, kita akan bersih. Kita pergi dulu. Anjing diantar ke surga. Dia baru saja memanggilmu Tuan Dewa. Apa artinya Tuan Dewa?
Hanya sebutan hormat saja. Tidak perlu dipikirkan. Sebaiknya kita pergi. Kembali mengantarkan obat untuk kakek. Penggemar kamu sudah menjadi sopan sekarang. Penyakit Tuan Ye Tianqi sudah diatur. Dewa sangat baik. Ingin daunnya. Maka harus meminjam tangan keluarga Ye. Jika tidak, akan seperti Nunu. Tuan, Ye Linger benar-benar sesaja ajaib. Rumah bangsawan yang begitu dalam. Pasti akan dilindungi oleh takdir surga. Juga bayangan darah. Setelah bertindak, segera kirimkan darah Ye Batian. Kau membuatku mati. Begitu banyak racun pun tidak bisa membunuhmu. Ini semua karena kau memaksaku. Jika kau mau dengan patuh menyerahkan Ye Jiao kepadaku, aku juga tidak akan sampai harus mengorbankan diriku sendiri. Semua ini memang pantas kau dapatkan. Anak durhaka. Anak durhaka. Ha. Hahaha. Kakak. Ling Er. Ada apa? Ling Er, jangan dulu gemetar. Dengarkan aku, kakek sudah meninggal. Bagaimana bisa seperti ini? Penyebab kematiannya adalah karena pencekikan. Waktunya tidak lama. Sidik jari di TKP sudah kami cocokkan. Kami memastikan pelakunya adalah Ye Tianqi. Kami sudah menerbitkan surat penangkapan. Dia pasti akan dihukum sesuai hukum. Kalian berdua telah bekerja keras. Bagaimana dengan Lei Fen? Aku sudah bilang, kekalahannya tidak banyak. Kau juga jangan terlalu sedih. Ya Tuhan, ini kapan? Kau masih bicara seperti ini? Aku tahu semuanya. Aku belum bertemu dengannya untuk terakhir kalinya. Tenang saja, kalian akan bertemu lagi. Sekarang yang terpenting adalah menemukan Ye Tianzi. Aku sudah memberitahu Jing Peng. Jika menemukan jejak Ye Tianzi, segera beritahu kami. Terima kasih, kakak. Ngomong begitu untuk apa? Aku kakakmu. Ling Er, Ling Er. Ada apa denganmu? Ling Er aneh. Kenapa tidak bisa menghitung posisinya? Kenapa Qin Yu begitu terburu-buru bertindak? Aku belum menyelesaikannya. Bagaimana aku bisa menerima keluarga Ye? Sekarang kau masih memikirkan hal-hal duniawi itu? Dunia baru sudah ada di hadapanmu. Apakah kau siap untuk berubah total? Maksudmu Tuan Besar bersedia menerimaku? Hahaha. Tentu saja, Tuan Lu sangat tertarik padamu. Kesempatanmu telah tiba. SSST. Ada apa sih? Heboh sekali. Inilah leluhur sebenarnya dari Tuan Shu, Ye Ding. Kau bisa membawakan aura darah Ye Bateng? Aku sangat puas. Sekarang aku masih punya satu hal lagi untukmu. Tuan. Kau lupa akan saudara laki-lakimu, Ri Yuntian? Awalnya aku menyuruhnya untuk menjelaskan asal-usul awan di tubuh Ye Ling Er. Dia berani melawan perintahku. Memang pantas dia mati. Dialah orang sakti itu. Malam ini tidak ada pertumbuhan. Fuyuan sudah terbuka. Aku ingin kau membawanya kepadaku. Jalanku menuju keabadian kini hanya tinggal satu langkah lagi. Bawahan akan melakukan yang terbaik.
Dewasa. Dengan darah keluarga kamu. Mengapa Anda secara pribadi tidak mengambil tindakan untuk menangkap Anda kembali? Tempat ini tidak berada di dalam 3 alam. Anda dapat menghindari mengintip Ueno. Saya belum bisa ditemukan. Anda tahu orang-orang Ueno adalah... Kau belum pantas mengetahuinya sekarang. Lakukan saja pekerjaanmu. Bawahan cemburu. Ini sebenarnya untuk kakek, jangan sampai terbuang. Senyummu itu dari mana? Seorang pertapa tua. Tenang saja. Dia sangat hebat. Aku bukan penipu. Ku bilang padamu. Ling Er baru saja mengalami kesedihan dan penderitaan yang besar. Jika kau benar-benar menyukainya, tunjukkan dengan tindakan nyata. Jangan berpura-pura di sini. Tenang, Ling Er sangat penting bagiku sekarang. Aku punya solusi sendiri. Apa yang ingin kau lakukan? Urusanku bukan. Pilihan Ling Er, aku juga tak berhak ikut campur. Tapi setidaknya selama aku di sini, aku harap kau bertingkah seperti orang normal. Mau kemana kau? Mengantar Ling Er ke rumah sakit. Pergilah tidur. Rumah sakit mana? Untung cepat sampai. Kondisi siswi itu separah apa? Seandainya datang sedikit terlambat, adikmu itu masih bisa tidur nyenyak? Tuan muda kelima. Tuan muda besar, pemeriksaan kesehatan ini tidak jujur, ya? Mata panda Emu itu. Aku belum mengizinkanmu untuk mengobatinya. Bukannya hanya kamu satu-satunya ahli. Kau gembira sekali? Kata dokter memang benar. Di tengah jalan, Ling Er sudah bangun. Hanya kau yang seperti sakit parah, memaksa untuk mengantarku. Beberapa hari ini jangan terlalu bersemangat. Perhatikan pola makan dan tidurmu. Menjaga kesehatan harus dimulai sejak muda. Kalau tidak, saat tua nanti bagaimana? Dokter Su, lingkaran hitam di bawah matamu sudah sangat gelap. Kau masih mengajari orang lain tentang kesehatan? Hei, kau mengerti apa? Ini karena aku lembur dan begadang. Ini termasuk kecelakaan kerja, oke? Hei, lagi pula, apakah kau sudah melihat laporan pemeriksaan kesehatanmu? Tuan muda Ye. Ginjalmu lemah. Kau bermaksud, kau mengomong-omong kosong apa sih? Tapi kau bisa mengobati lemah ginjal? Mari kita bicarakan secara detail. Seandainya setiap hari aku selalu bersama kakak sepupuku, aku pasti akan mati kelelahan. Kakak sepupuku biasanya tidak seperti itu. Mungkin dia takut aku sedih, ingin mengalihkan perhatianku. Aku berjanji pasti akan menemukan Ye Tianzi. Dan tentang kakekmu, aku pasti akan memberikan penjelasan. Mungkin kau bisa bertemu dengannya sekali lagi. Ye Fen merasa kau sedikit berbeda. Bagaimana? Apakah menjadi lebih tampan? Tidak juga. Sekarang tidak begitu jauh lagi. Aku selalu ada di sisimu. Berbeda, sebelumnya kamu seperti awan di ujung langit. Terlihat, tapi tak terjangkau. Selalu terasa berjarak. Aku senang, kamu yang tadinya menolak semua orang dan segala hal, berubah untukku. Dan juga senang bisa menjadi orang pertama yang kamu terima. Apa kau sedang menyatakan cinta padaku? CK. Siapa yang menyatakan cinta padaku? Cepat lepaskan aku. Itu, aku akan istirahat sebentar. Aku pergi ke kamar mandi. Kalau begitu, aku akan lewat sini. Lihat. Malaikat mana yang seperti kamu? Cium saja masih malu. Aneh. Kenapa jantungku berdebar begitu cepat?
Kakak senior. Aku ingin bertanya sesuatu. Cepat katakan. Aku sedang sibuk. Bagaimana perasaanmu saat pertama kali bersama kakak ipar? Kenapa kau bertanya seperti itu? Jangan-jangan kau... Aku hanya bertanya saja. Hahaha, gadis bernama Yelinger ini cukup cakap juga ya. Maksudmu apa? Sampai di sini saja. Pikirkanlah sendiri, untuk apa kau turun ke dunia fana? Kakak, aku akan mengambilkan sarapan untukmu. Kalian berdua kenapa? Masih dalam tahap pacaran pertama. Aduh, maafkan suasana hatiku. Itu. Kalian berdua bertengkar dulu saja. Aku akan mengganti bajuku dulu. Ada apa? Tanpa kamu, aku paling penurut. Kataku. Aduh, aku tidak tahu. Aduh. Anak muda memang seperti itu. Atau hanya orang yang sudah menikah yang seperti itu. Bagaimana kamu sampai di sini? Jangan dengarkan jejakmu sendiri. Sampai sekarang belum ditemukan. Kita hanya bisa mencoba satu cara. Aduh. Pergi saja. Apakah ini akan berhasil? Ayah baru saja meninggal, kalian berdua malah mau putus? Siapa suruh kamu melihatku waktu itu? Penipu, diam. Saya mendengarkan. Katanya Toko Xiaoruo. Dia bilang ada setengah jam waktu. Dan juga bisa menyelamatkan Lei Dian. Setengah kalimat terakhirnya aku tidak mendengar. Bicara apa yang masuk akal? Sejujurnya, tentang ini, aku curiga ada hubungan yang sangat besar dengan Qin Yu. Menemukan Qin Yu mungkin akan mengarah pada penemuan kasus ini. Kenapa kau tidak bilang lebih cepat? Aku akan pergi ke polisi sekarang. Jangan terburu-buru. Ini hanya kecurigaanku. Jika sudah pasti, beritahu mereka nanti juga tidak apa-apa. Yang disembah di kuil itu adalah figur. Yang dicuri adalah buku catatan resep bubur. Menurut aturan, kita harus beribadah dengan rumah tua itu. Itu benar-benar dibayar. Sayangnya oke. Jangan khawatir, pergi. Bagaimanapun, jangan pergi jauh. 100.000. Saya akan melindungi Ling Er. Saya telah menganggur. Kalau begitu, aku akan membereskan sebentar. Kondisioner bukannya untuk memikat wanita, tapi yang tidak kau pikat adalah adik perempuanmu. Ini juga bisa disebut buah ginseng? Sama sekali tidak sanak buah ginseng yang gemuk. Posisi Qin Feng juga tidak bisa dihitung ya. Tapi Ye Tianzi pasti ada hubungannya dengan dia. Hei, bocah. Kakak lagi sedikit kekurangan uang akhir-akhir ini. Pinjam sedikit uang, ya? Jangan bercanda. Jangan. 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 Anak itu tidak takut pada kita. Bagaimana ini? Ini perampokan pertama kita. Kita tidak boleh membuat kakak memandang rendah kita. Kau sepertinya tidak memberi aku muka, ya? Kita ini kan bergaul dengan Kak Niu. Dia itu orang terkenal yang kejam di daerah ini. Kak Niu. Benar kan? Kejam kan? Kau berani pukul aku lagi? Panggil orang ya? Memukulmu kenapa? Ku bilang kau. Kak Niu bertahan. Cepat bantu aku. Biarkan aku melihat apa yang terjadi. Tuan kucing. Mengapa Tuan di sini? Bukankah kau si sapi hitam? Kenapa membawa pisau? Tidak ada.
Bukankah buah harus dikupas sebelum dimakan, Tuan? Katakan lebih sedikit. Ini tidak berguna. Datang ke sini untuk menanyakan sesuatu. Sayang. Saya tidak membiarkan Xiao Chai berurusan dengan Anda di awal. Anda masih hidup. Saya orang yang sah sekarang. Selain itu, saya tidak pernah menyembah siapapun. Tolong lepaskan aku. Kalau tidak, bagaimana Xiao Chai akan menghadapimu? Aku tidak peduli. Kebetulan aku lupa menanyakannya padamu. Bagaimana kau bisa berlatih menjadi cendeking? Oh, aku juga setelah mendapat pencerahan dari orang hebat baru bisa berlatih menjadi manusia. Orang macam apa yang memiliki kemampuan seperti itu? Keluarga dari keluarga mertua. Lalu kau bisa menemukannya? Aku sekarang hanyalah manusia biasa. Pasti tidak bisa menghubunginya. Jangan kira aku tidak mengerti pikiran kalian para iblis kecil ini. Sihirmu telah dihancurkannya. Suatu hari nanti kau pasti akan mencari Kinyu untuk memulihkan kekuatanmu. Aku bersumpah aku tidak akan. Aku tidak berani, aku benar-benar tidak berani. Jangan berkelit lagi. Sekarang aku. Tetapi ada kesempatan untuk kau berlatih dan menjadi dewa. Dengan berlatih di surga, kau bukan lagi siluman. Banyak sekali orang sakti, Kak. Apa kau serius? Jangan buang air besar lagi. Kesempatan ini kuberikan kepadamu. Kau bisa mengatasinya sendiri kan? Ursikan saja sendiri. Oh, aku ingat. Ini. Dia bilang kalau ada sesuatu, dia akan menghubungiku melalui ini. Kau kira bisa membantuku? Cukup. Ada apa? Awalnya aku pernah mencoba pil ajaib Tuan Tikus pada seekor sapi. Aku melihatnya berhasil berubah wujud. Maka kupikir mungkin suatu saat nanti akan berguna. Tidak kusangka dia malah ingin bertemu denganku. Hanya halaman kecilku saja. Apa peduliku? Tuan, ini sampah. Hampir saja ketahuan tempat ini. Waktunya tidak banyak. Dalam waktu 3 hari, Yeling Er harus kau bawa menghadapku. Patuh. Katanya hampir saja. Reaksinya cukup cepat. Xiao Qian, bagaimana? Bisa dibilang berhasil. Kembalilah dan perhatikan berita, perhatikan baik-baik. Perusahaan keuangan bernama Sanjie. Laporan sebelumnya mengatakan 123 benar. Iblis beracun. Iblis beracun. Ahahaha. Akhirnya tertangkap. Tidak boleh membuat masalah lagi. Kalau begitu, minta beberapa lagi kepada kakak senior. Tua Kaisar Giok. Kau hari ini tidak memberi aku penjelasan. Aku tidak akan pergi. Karena kali ini, ngapain kau datang lagi ke sini? Sudah menjadi Buddha masih saja sembrono. Bisakah kau bersikap dewasa sedikit? Saat Dewa Kekayaan ditangkap, kau tidak menghalangiku. Jangan bilang istana langitmu ingin direnovasi lagi. Termasuk kebun persik istrimu itu. Kakek San telah mengubahnya menjadi kebun sayur. Kau percaya atau tidak? HMPH, apa yang sedang dia lakukan? Mengacaukan perusahaan. Junior, kau datang tepat waktu. Cepat usir monyet nakal itu. Aku hampir gila dibuatnya. Ham. Ini untuk apa? Katakan saja. Kurasa sedikit kurang. Maksudku, gunakan ponselku untuk menelepon kakek Bodhi. Bayangkan sudah berapa lama kau tidak berbicara baik-baik dengan orang tua itu. Ahahaha. Terima kasih. Adikku, aku San Gokong pamit dulu. Kalian berdua, Adikku, hebat sekali. Hanya dengan beberapa kalimat, mata si monyet yang tajam itu pun terbuka. Guru memang benar membiarkanmu berlatih di dunia fana. Maksudnya apa?
Maksudnya apa? Sesuai dengan kepribadianmu sebelumnya. Kau akan melempar monyet itu keluar. Atau membawa aku pergi. Sepertinya sekarang kau sudah bisa menenangkan orang. Aku tidak seperti yang kau katakan. Kenapa tidak? Kesucianmu sudah mendarah daging. Guru telah mengajarimu selama bertahun-tahun. Kami semua tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Kakak senior. Kau bicara apa? Kau benar-benar tidak merasakan apapun ya? Ini juga yang paling membuat guru pusing. Biasanya para dewa itu. Kedewaan mereka ditandai dengan tanpa keinginan dan tanpa tuntutan. Dengan begitu semuanya akan mudah diatasi. Yang paling aku takuti adalah kamu yang sama sekali tidak menyadari. Bukan. Kakak senior, bagaimana kalau kau menjelaskannya? Dengan cara yang bisa ku mengerti. Baiklah, hari ini aku akan jujur padamu. Kebetulan kekuatan spiritualmu kuat. Seharusnya kau bisa bertahan. Kakak senior, tiba-tiba kau serius sekali. Ini benar-benar membuatku tidak nyaman. Yang tidak nyaman adalah aku. Aku bertanya padamu, dari mana sifatmu yang begitu ceria ini berasal? Aku memang sudah seperti ini sejak lahir. Hubunganku dengan para dewa di surga cukup akrab. Baiklah. Lalu, kepribadianmu itu. Mengapa para dewa lain masih takut padamu? Takut padaku? Tidak sampai seperti itu, kan? Ini hanya sedikit rasa hormat. Lihat saja monyet itu, dia tidak takut padaku. Monyet yang terbuat dari batu. Aku peduli apa dengannya. Kau bilang yang Jian itu ya? Aku pamannya. Awalnya dia bahkan memukulku. Kenapa kau tidak dibinasakan? Karena kedudukanku tinggi. Ya, kedudukanmu sepertinya lebih tinggi lagi. Karena semua orang melihat sisi ilahi yang kau sembunyikan. Kau ini tidak punya hati. Makanya mereka takut. Kakak senior, ini keterlaluan. Aku ini adik seperguruanmu. Kau bicara kasar sekali. Justru karena kau adik seperguruanku. Maka aku memberitahumu semua ini. Kehidupanmu di kahyangan itu terlalu lancar. Tidak seperti di dunia fana, di mana kejahatan manusia merajalela. Egoisme, berbahaya dan berbisa. Ini semua kebiasaan buruk manusia. Sekarang Anda tahu mengapa sang guru meminta Anda untuk melafalkan kitab suci belum pernah terjadi sebelumnya. Karena hanya di dunia fana Anda dapat mengalami hal-hal ini di tubuh Anda. Ya, efeknya jelas. Kinerja Anda mengatakan semuanya. Guru memberikannya kepada Anda. Aku sudah mengatakannya berulang kali. Kau sama sekali tidak mendengarkan. Lihat sekarang, kau mendengarkan dengan sangat serius. Baiklah. Baiklah, aku akui bahwa sebelumnya keyakinanku memang sedikit bermasalah. Tapi kau tidak bisa mengatakan bahwa aku tidak punya hati. Itu sangat menyakitkan. Itu menyakitkan. Apakah lukamu lebih parah dari lukaku? Sialan. Kau sangat menakutkan. Apakah kau masih ingat 9 anakku? Maksudmu 9 iblis wanita? Kematian mereka adalah takdir surgawi. Kita sama sekali tidak bisa melawannya. Bukan itu yang kumaksud. Apakah kau masih ingat reaksimu saat itu? Aku berkata bahwa 9 anak itu adalah yang paling dekat denganku. Kematian mereka tentu saja. Sepertinya kau menyadarinya. Saat itu, ke-9 matahari emas dibunuh satu persatu oleh Hou Yi. Namun aku tidak bisa menghentikannya. Aku adalah leluhur 3 alam. Aku harus mempertimbangkan para dewa di 3 alam. Tapi bagaimanapun juga mereka adalah anak-anakku. Saat itu aku sangat sedih. Tapi kamu malah tersenyum saat menemukan aku. Menghiburku dengan mengatakan bahwa masih ada 1 anak laki-laki lagi. Ah. Saat itu aku benar-benar ingin memukulmu. Dan saat itulah para dewa melihat masalah terbesarmu. Kau ini memang tidak punya empati. Baik terhadap orang maupun benda. Baik dewa maupun manusia. Maaf ya. Jangan bicara lagi, kakak senior. Hahaha. Kakak senior, kau memang. Mengapa? Sudah berapa lama hilang? Jangan take it hati. Ini juga seorang master. Biarkan saya menggunakan ini untuk merangsang Anda. Oh, saya pertama kali saya melihat Anda. Haha.
Sayangnya jangan marah. Apa yang akan kamu katakan? Kita harus melakukan sesuatu. Baiklah. Untuk urusan penting, aku akan meminjam orang dari Raja Neraka. Dia tidak datang. Setelah terowongan 3 dunia runtuh, dunia bawah menjadi sangat sibuk. Anak buahnya, Niu Tou dan Emma Mian, sepertinya sedang dinas ke restoran. Apakah mereka berdua bisa? Baiklah. Memang bukan masalah besar. Tolong saja menakut-nakuti mereka. Cepat hubungi orangnya. Aku sedang sangat menunggu. Hubungi kakak sendiri. Kerahkan semuanya. Kau membuatku penguasa 3 dunia ini. Saya sendiri yang turun tangan, banyak yang tahu identitas saya. Yang kau katakan. Monyet-monyet. Ponsel. Kembalikan monyetku. Menyusuri akar rumput adalah kewajibanku. Kau kenapa waktu itu? Sejak kau menyingkirkanku, kau juga tak tenang. Jadi, Tuan Shu inilah iblis di balik kalian semua. Siapa? Kakakmu, bagaimana kamu bisa masuk? Kinyu, kupikir kau sebaiknya berhenti berpura-pura. Istri ularmu hampir saja kutemukan. Tapi tuan tikus kalian memang cukup kuat. HMPH, kau sudah tahu. Kusarankan kau jangan mencari masalah. Jika kau membuat marah orang di atas sana, meskipun kau sakti, kau tetap akan mati. Ini dia, kau berani melawan dan melawan sekeras ini. Aku tidak punya waktu untuk bicara denganmu sekarang. Kusarankan kau jujur dan menceritakan semuanya kepadaku. Maka aku mungkin akan memaafkanmu. Hahaha. Aku ini orang yang mudah takut. Meskipun kau membunuhku, Tuan Shu, kau tidak bisa menghidupkanku kembali. Jika kau tidak bisa menghidupkanku kembali, jangan berpura-pura di sini. Jika kau mampu, lakukan saja. Hahaha. Sudah bertemu dengan Dewa Surgawi. Bukankah kalian semua sudah turun ke dunia dan menjelma menjadi manusia? Memakai topeng, kurasa itu tidak perlu lagi, bukan? Maaf, ini adalah budaya perusahaan Geko kita. 6. Sapi, sapi, kepala sapi, Yama. Sapi, sapi, kepala sapi, Yama. Kau siapa? Aku siapa tidak penting. Yang penting adalah kedua orang ini. Kau tahu, kan? Mereka hanya perlu menggerakkan tangan. Jangan bilang dihidupkan kembali. Bahkan berinkarnasi pun sulit. Hahaha. Tertawa bodoh, aku salah. Aku akan mengatakan apa saja. Aku akan mengatakan apa saja. Sejak awal begini bukankah lebih baik? Ayo, ceritakan tentang siluman tikus itu sebenarnya seperti apa. Dia adalah siluman tikus sebelum penobatan para dewa. Karena kebajikannya yang sempurna, maka dia tidak menjadi dewa. Kali ini untuk menjadi dewa, dia datang ke sini untuk beraksi. Katanya, selama aku menunjukkan penampilan yang baik, dia akan membawaku kembali dengan setia. Wah, sungguh, berlatih kultivasi sampai memiliki hawa siluman. Kau bahkan mempercayai ucapan seorang siluman. Hahaha, yang mulia benar. Tidak seharusnya percaya padanya. Seluruh aura jahat di layar kristal itu adalah karena tikus itu. Jangan banyak bicara. Istri ular itu ada di sana. Aku benar-benar tidak tahu. Dia selalu menyeretku ke dalamnya. Di dalam sebuah lubang yang gelap gulita. Dia mengatakan tempat ini tidak berada di dalam 3 alam. Api sejati sama sekali tidak bisa menentukan posisinya. Tapi juga tidak bisa dikatakan tanpa hasil. Baiklah, pertanyaanku sudah selesai. Kalian lanjutkan saja. Kakak senior. Kakak senior. Tunggu, aku masih punya satu rahasia hati. Ada takdir di dunia ini, takdir yang tak terduga. Aku tahu bahwa pelayan itu memang muncul karena aku. Aku tahu aku bersalah. Sisanya, ikut aku. Nanti kembali ke neraka untuk menerima hukuman. Aku dan kakak sepupuku akan pergi ke rumah lama 2 hari lebih awal, lalu kembali. Ingat aku? Ya,
Sudah sampai mana? Ini siapa ya? Aku baru pertama kali menerima telepon dari Tuan Ye. Baru sehari meninggalkanmu, sudah mulai cerewet lagi ya? Mengemudi lelah tidak? Tentu saja lelah. Sekarang kakak sepupuku yang sedang mengemudi. Aku ingin bercerita padamu, hari ini banyak sekali hal-hal menarik terjadi. Di jalan ada apotek. Beli sendiri saja ya. Cukup. Sampai kapan sih? Sudah 2 jam, mau bermesraan terus? Bisakah kita bermesraan nanti setelah sampai rumah? Ini masih ada orang lain. Aduh, aku tutup teleponnya, nanti kita lanjut di rumah. Muah. Tunggu sampai urusan duniawi ini selesai. Aku akan mengajak kalian bertemu dengan perbatasan. Kalian pasti akan menyukainya. Besok katakan dulu pada senior. Lihat apakah Libra punya solusi. Kalian berdua berdiri di sini ngapain? HMPH, orang ini sakit. San Gokong sudah bilang. Dengan perlindungan dewa kekayaan. Bolak-balik hanya dia yang merepotkan. Seperti anjing yang susah dilepaskan dariku. Hari ini Nyonya datang. Si monyet nakal itu, hukumnya telah dipulihkan. Aku akan membuatnya menyesal. Xiaoyang, ini pertama kalinya aku melihatmu tersenyum padaku. Teruskan. Monyet itu sudah setuju denganku. Tidak masalah itu, jangan terlalu tegang. Kalau begitu, karena Yang Mulia sudah bicara, maka aku akan mengalah saja. Baru benar begitu. Oh, iya. Tadi aku mendengar kau bilang kakak iparku datang. Kakakku di mana? Yang Mulia sedang berada di kamar Yang Mulia Kaisar. Ini agak sulit, tetapi aku tetap harus pergi. Baiklah, ikut aku saja. Aku tidak masalah, menunggu juga menunggu saja. Kau akan lebih sedikit bicara. Perhatikan ekspresiku dan bertindaklah. Mata mana yang harus kuperhatikan? Dasar kau, Sishang. Berani-beraninya kau diam-diam keluar untuk bersenang-senang. Hari ini aku akan menguliti kamu. Sudah kukatakan berkali-kali. Saat bekerja, lakukan tugasmu. Lakukan tugasmu, ya? Sang, jangan sok berkuasa di depanku. Kau ini wanita. Mulutmu penuh kata-kata kotor. Tidak pantas sama sekali. Oh, ternyata adik Yven. Lama tidak bertemu. Penampilanmu sudah banyak berubah. Hampir saja aku tidak mengenalimu. Tapi kakak ipar tetap cantik jelita. Aduh, adik bicara berlebihan. Aku melihat Yang Mulia bekerja siang malam. Jadi sengaja datang untuk memberikan bantal. Oh, ipar perempuan, saya beruntung. Sebagai ibu dari 3 alam. Ini semua yang seharusnya saya lakukan. Oh, Anda masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Yang Mulia, Selir, mengundurkan diri terlebih dahulu. Ya, siapa kamu? Saudara junior. Terima kasih. Kakak senior saya baru saja lolos dari kematian. Urusan istri kakak saya tidak akan ikut campur. Katakanlah, apa rencanamu hari ini? Yang kau maksud, tikus yang selalu jatuh itu? Kemampuan bawaan lahirnya bisa menggigit menembus segala sesuatu. Tidak heran bisa membuat celah di lorong 3 dunia. Lalu, apakah kalian sudah menemukannya? Tidak ditemukan. Mata dan telinga yang maha jauh. Dia tampaknya sudah kelelahan. Jejak domba juga tidak ditemukan. Tempat domba itu berada tidaklah biasa. Aku lupa. Oh ya, kapan kalian mulai memperbaiki lorongnya? 3 hari lagi. Tapi setidaknya rileks dulu. Bermainlah beberapa hari lagi. Hamba ingin bertanya kepada Yang Mulia. Kau tidak perlu sungkan. Hei, kalian. Ada apa dengan kalian berdua?
Tuan Sang dan Tuan Ma, demi menyelidiki jejak dokumen sejarah. Terlalu memaksakan diri. Nanti juga akan baik-baik saja. Lihat dengan jelas sebelum berbicara. Fotonya ada di sini. Hai Kaishuan, hari ini kok ada waktu? Sang San sudah datang. Laporkan kepada Yang Mulia. Surga kekurangan jasa kebajikan 1 unit. Benar-benar tidak dapat diselidiki. Nanti kita akan membicarakannya dengan Yang Mulia. Kita akan mengatur sedikit pahala duniawi kita. Sebagai dewa kekayaan, aku setiap hari memberikan uang kepadamu. Kurasa lebih baik kutingkatkan namaku menjadi dewa kekayaan saja. Hahaha. Bukankah ini semua gara-gara kamu, bajingan, yang mengacaukan istana surga ketika sedang tidak ada kerjaan? Dan aku yang selalu membersihkan kekacauanmu. Ah, sudahlah, jangan dibicarakan lagi. Untuk apa terus-menerus mengingat masa lalu? Yang Mulia Qilin, aku benar-benar tidak bisa menahan amarahku. Bajingan itu berkali-kali mempermalukanku. Hari ini aku harus bertarung 1 lawan 1 dengannya. Dewan Harta Karun, tenanglah. Minggir. Dewa Kekayaan, jangan panik. Aksen apa? Dewa Kekayaan. Tenang, Dewa Kekayaan, tenang. Ahahaha. Ahahaha. Ya ampun, aku tidak tahan lagi. Ah, ini tidak bisa ditolerir lagi. Lanjutkan, lanjutkan. Hahaha. Baiklah. Sanshi, kamu juga pelit. Pergi bersantai dengan para dewa lainnya. Ah, biar mereka berdua saja yang bermain. Lepaskan saja. Kita berdua ingin bermain. Halo. Ham bebas, kan? Yang Mulia, saya akan membawa mereka keluar dulu. Pergilah, pergilah. Tuan Guru, awasi orang yang mencolok ini. Kau disuruh bicara sembarangan. Sudah membuat Yang Mulia marah, cepat pergi. Kau belum selesai, kan? Ya. Akhirnya tenang juga. Akhirnya selesai juga. Beginilah seharusnya. Kenapa belum membalas pesanmu? Katanya sedang minum-minum dengan seniornya. Benci sekali, nanti akan kuperhitungkan kembali. Segera sampai. Setelah urusan selesai kita pulang. Aku merasakannya. Tentu saja akan datang ke sini. Hahaha. Hahaha. Perumahan ini terlalu tua. Seharusnya tidak banyak orang tinggal di sini. Lagi pula, kakek membangun bisnisnya di sini. Tahun ini sangat berarti. Kalau tidak, pasti tidak akan bertahan sampai sekarang. Ayo pergi. Keponakanku sayang. Kau benar-benar berbakti. Paman kedua. Ye Tianqi. Aku tidak menyangka kau bersembunyi di sini. Hal yang tidak kau sangka. Masih banyak lagi. Keponakan tersayang. Ayo pergi denganku. Ye Tianzi, kau sudah membunuh kepala keluarga. Belum cukupkah? Sekarang kau masih ingin menyakiti Ye Linger? Kau masih punya hati nurani atau tidak sih? Hahaha. Aku hampir menjadi dewa. Kau bicara tentang hati nurani denganku? Ye Tianqi, kau gila ya? Jangan banyak bicara. Berikan toples besi itu padaku. Linger, telepon polisi. Setan, pukul aku sekali lagi sekarang juga. Orang biasa di distrik ini tidak dapat hidup berdampingan.
Lepaskan aku. Jangan lepaskan aku. Jangan. Jangan melakukan perlawanan yang sia-sia. Patuhlah dan ikut denganku. Kau. Cepatlah pergi. Apakah kau begitu ingin mati? Iya. Kalian semua memperlakukan saya seperti ini. Kau juga. Kakak juga, ayah juga. Semua menarget saya. Kalau begitu, kalian semua lebih baik mati saja. Pergi. Berisik sekali. Ah. Cepat, tolong. Ada yang mau menolongnya? Meskipun itu dewa. Atau hayalan. Tolong adikku. Tolong. Tua. Maafkan aku. Kau lihat, aku dalam bahaya. Bahaya. Kau akan mati. Kau lihat, aku punya bukti dan saksi. Mana ada? Kau tahu aku merekamnya? Yang mulia, tadi ada getaran. Tampaknya junior kita mengalami masalah. Panggil semua kerabat, termasuk monyet itu. Kita pergi membantunya. Membantu apa? Aku takut junior kita akan menghancurkan dunia bawah. Suruh mereka menenangkan dunia bawah. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Entah apa yang terjadi. Sampai membuat junior kesayangan begitu marah. Tuanku, aku sudah membawanya. Lihat. Begitu banyaknya keberuntungan Buddha, sampai bisa menyerap semua hawa jahatku. Selamat, Tuan, sepertinya Anda akan segera menjadi dewa. Ah. Bawahan. Mendekatlah, ini yang kau dapatkan. Hahaha. Ah, Tuan, apa yang Anda lakukan? Seorang manusia biasa, masih bermimpi menjadi dewa. Lebih baik langsung kirim aku untuk bereinkarnasi saja. Ah. Giliranmu. Enak. Akhirnya bisa diulang. Apa ini? Ah. Ternyata kau adalah ahli yang melindungi tuannya. Bahkan ini pun tidak bisa menghentikanku. Dengan penampilanmu seperti ini, pantaskah kau menjadi dewa? Kau mengerti apa? Perang penuh kasih sayang di masa lalu. Betapapun besar jasa-jasaku, tetap tak cukup. Untuk menghilangkan hawa jahat ini. Tak bisa tak jelas. Terbangun hahaha. Terbangun seperti ini. Aku pastilah peri yang semakin dalam. Jika kau ingin mendengarnya, surga pun tak bisa menghentikanku. Aku bisa menjadi dewi terhebatmu. Kau telah membunuh begitu banyak orang. Pasti tak akan ada akhir yang baik. Senjata itu menyerbu. Membunuhku sebenarnya. Semua yang kau inginkan telah selesai.
Jadi patuhlah. Singkirkan tangan kotormu dari dirinya. Singkirkan tangan kotormu dari dirinya. Ye Fan. Ling Er, kau diam dulu ya. Aku akan segera menyelamatkanmu. Xiao Bei. Kau orang surga, ya? Kau memang hebat. Bisa kabur sampai sini. Kau suruh aku memberi makan? Lupakan saja, lagi pula kau akan segera mati. Ingin memperlambat waktu dan menunggu Yunjun dari langit? Ku bilang padamu. Tidak mungkin. Daging babi cincang. Hanya sedikit penggemar. Masih berani berpura-pura jadi petani. Lucu sekali. Agak menyebalkan. Kau sudah melakukan apa? Tikus menjijikan. Melihatnya sangat membuatku marah. Aku sudah tidak ingat berapa bulan terakhir ini aku tidak pernah semarah ini. Kau pikir aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Jangan bergerak. Bergerak lagi sedikit saja. Bunuh dia. Kau berani menyakitinya sedikit saja. Tidak hanya akan musnah seketika. Berani percaya padaku. Orang itu ada di tanganku. Yang menusuk kuda itu adalah aku. Kau sudah melihatnya? Jangan. Hahaha. Setelah setahun. Giliranmu. Ternyata selain membuatku kotor, kau tidak punya kemampuan lain. Aku meremehkanmu. Tidakkah lebih baik kau berbaring dengan tenang? Aku tidak ingin menggunakan cara terakhirku padamu. Apapun jurusmu, keluarkan sekarang juga. Khawatirnya, kau nanti tidak akan punya kesempatan lagi. Masih berani bicara besar. Cepat, berdiri tegak di hadapanku. Wang Zai, cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Itulah kemampuan surgawi yang kuterima, untuk membuka saluran penghubung 3 dunia. Sayang sekali waktu persiapannya terlalu lama. Bagus sekali, tepat waktu. Ye Fan, cepat minggir. Ling Er, percayalah pada orang di sampingnya. Cari mati di dekatku. Aku akan menembakmu baru bicara. Kau datang. Kau mencari kematian. Jangan salahkan aku. Tidak mungkin. Apakah kau sudah siap mati? Ibu. Kau sendiri tahu berapa banyak orang yang telah kau sakiti. Kau terkena kutukan siksaan dewa. Aku tidak punya alasan untuk melepaskanmu. Mereka semua adalah manusia biasa. Bukankah kau dewa? Manusia biasa bagi dewa hanyalah seperti mainan. Kenapa kau malah berterima kasih padaku? Dulu aku juga tidak peduli. Tetapi ketika aku melihat orang yang kusuka menatapku dengan tak berdaya, aku akan merasakan sakit hati. Ye Fan, bagaimana ini? Tolong aku. Ketika aku melihat orang yang tidak percaya pada hantu dan roh berdoa dengan khusyuk untuk orang yang penting baginya di saat-saat menjelang kematiannya, aku akan merasakan. Tolong. Ada yang bisa menolongnya?
Dewa pun boleh. Dewa pun boleh. Tolong adikku. Dewa. Aku sama sepertimu. Mempercayai adanya perbedaan antara manusia dan dewa. Para dewa seharusnya berada di atas segalanya. Tidak perlu ikut campur. Kalau begitu, aku salah. Dan semua ini. Bagaimana kau, seorang iblis, bisa mengerti? Siapa sebenarnya? Antek-antek tentara merah. Sampai mati pun mereka membenciku. Apa yang kukatakan? Aku bicara apa? Kau sudah kukatakan jangan menggunakan sihir di dunia fana. Tapi kau tidak mendengarkan. Ah sudahlah. Bukankah tidak terjadi masalah besar? Mengomel sepanjang hari, mulutmu sama cerewetnya dengan guru. Kau masih berani menyebutnya? Guru menyuruhmu berlatih di dunia fana. Lalu apa yang kau latih? Monster tikus itu sosok yang kejam sekali. Kau langsung menyerang saja. Kenapa sampai mengeluarkan jurus pamungkasmu? Bukankah kau bilang situasinya darurat sehingga kau tidak memikirkannya banyak? HMPH. Kau benar-benar marah demi wanita itu. Lihatlah, para bintang sudah menjadi seperti apa. Mata ketiga yang Jian saja sudah tidak bisa terbuka lagi. Monyet Tang-Tang, jenderal suci itu, mulai rontok bulunya. Siapa yang akan percaya kalau kau ceritakan? Salah. 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 Sudahlah, jangan marah. Dia sedang tidur. Suaranya pelan-pelan. Kakak senior, mau kemana? Aku beri kalian berdua tempat. Kapan kamu bangun? Sudah lama bangun. Melihat kalian berdua mengobrol dengan sangat gembira. Jadi aku tidak mengganggu kalian. Kalian bertengkar tentang apa? Dimarahi habis-habisan. Yeven, kau benar-benar seperti dewa ya? Ya. Sampai sekarang masih sulit menerima ini ya? Tidak juga. Rasanya seperti keajaiban. Tidak menyangka benar-benar ada dewa. Maukah kau kembali ke surga bersamaku menjadi dewa? Aku hanya manusia biasa. Tidak pantas untukmu. Ling Er, kau sudah menikah denganku, kau tidak bisa lari. Hanya. Aku tahu kau khawatir tentang apa. Seperti yang sudah kukatakan padamu sebelumnya. Tunggu saja mereka kembali dan menandatanganinya. Kau pasti akan bertemu orang tuamu. Benarkah? Lalu orang tuaku. Tentu saja. Aku tidak akan membohongimu. Hanya masalah satu telepon, ya. Terima kasih, ya. Kau panggil aku apa? Aku salah. Junior, ada apa? Tidak apa-apa, senior. Kalau ada sesuatu, katakan saja. Aku berencana pergi ke tiga alam di lembah Leifeng ke-15. Kau mau pergi kemana? Tidak perlu berbicara dengan saya tentang masalah ini, saudara. Sebelumnya, semua abadi telah mengkonsumsi energi mereka karena saya. Ini cukup untuk kita saudara. Pergi begitu saja setelah Anda tahu. Apakah Anda ingin pergi bersama kami atau tinggal di sini? Saya ingin pergi juga. Kaisar Jade mengambil tindakan secara pribadi. Sayangnya, kebanyakan orang tidak memiliki berkah ini untuk dilihat. Oh, kalau begitu juga boleh. Nanti aku akan setiap hari mencari kakak seniorku untuk berkelahi. Terima kasih ya. Aku tidak punya waktu luang untuk itu. Cepat selesaikan, aku harus kembali ke surga. Seburu-buru itu. Negeriku. Buru-buru kembali untuk memasak untuk anakku. Aku harus kembali sebelum pulang kerja. Benar. Siapa sih anaknya? Jinwoo. Nama itu terlalu kaku. Nanti akan ada banyak kesempatan untuk bertemu. Wah. Dekati aku sebentar. Nanti akan kubawa kau melihat seperti apa gerbang tiga dunia itu.
Akhirnya berakhir. Saya tidak akan dimarahi oleh guru lagi. Guru, kenapa kamu di sini? Mengapa saya tidak disambut? Apakah Anda melihatnya menatap saya? Jangan ganggu orang lain. Anda berbicara tentang Lord of the Three Realms. Anda telah menganggapnya sebagai ini. Mungkinkah guru saya tidak bisa memberitahu Anda beberapa kata? Guru itu. Anda di sini untuk Suesiwan. Hanya untuk melihat saudara-saudaramu. Ngomong-ngomong, tanyakan. Kali ini Hongshan memperbaiki bintang. Anda melihat apa yang telah Anda peroleh. Memiliki. Aku telah menemukan cinta sejati dalam hidupku. Terima kasih, guru. Kau sudah selesai. Kau mendapatkan apa yang kau inginkan. Kau dan kakak seniormu, sama saja. Yang disebut penempaan hati di dunia fana adalah penempaan hati spiritual. Sedangkan kalian berdua menempa hati cinta, ya? Aku tidak peduli lagi. Kakak, jangan tertawa. Sekarang di mata guru, aku dan kau sama saja. Tidak apa-apa kok. Lihat, guru tadi sampai ketahuan pura-pura. Hahaha. Beliau ini adik ipar ya? Pernah bertemu dengan Ibu Suri? Keluarga sendiri tidak perlu memanggil dengan formal seperti itu. Kakak ipar, silakan masuk. Kakak ipar ingin bicara sesuatu denganmu. Pergilah dan bicarakan dengan kakak ipar. Tidak menyangka. Alasan terakhirmu adalah seorang manusia biasa. Surat perintah. Bukan cinta. Hahaha. Rasional. Benar, di dunia fana nanti aku akan menghapus ingatan mereka. Sapi yang kau atur sudah kukirim ke istana kepala jenderal. Tepat untuk menemani sapi milik Lao Jun. Tapi sapi jenderal itu juga jantan, bukan? Kalau betina, aku tidak akan mengirimnya. Saat perjalanan mengambil kitab suci dulu, sapi sialan itu sama sekali tidak memberi aku muka. Orang yang kukirim, ia buat semuanya berantakan. Dia harus merasakan sedikit penderitaan. Kakak senior, kemajuanmu seperti ini. Sudah ribuan tahun. Kakak ipar, kau yakin ini akan berhasil? Tenang saja. Adik ipar, aliran mereka memang seperti itu. Percayalah padaku, pasti tidak akan salah. Halo. Panggil aku, cantik, cepat ke sini. Tidak mungkin.